Pemirsa, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kaget saya. Ada saya Ditan Sudiro di sini dan ada rekan saya. Ya. Ayo ngomong. Masih ada Nuka Azita di sini juga ya guys ya. Karena tadi Memang mau luar ngomong. biasa teman saya yang satu ini. Dia biasanya kalau kepalanya udah sering kena AC kan dingin jadi udah ya. mulai error gitu. Oke, di segmen ini saya punya berita buat pemirsa. Yaitu mengenai peluncuran industri digital Indonesia 4.0 ya. Ini diambil dari Kemenperin, Kementerian Perindustrian. Ini meluncurkan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 atau PD 4.0 yang memiliki visi sebagai solusi satu atap untuk penerapan industri 4.0 di Indonesia dan jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. Betul. Ya, dan salah satu produk drone yang ada berasal dari Puma Aero. Ini bukan merek sepatu ternyata. Iya bukan, Saya for pikir your merek info sepatu. guys ya, kalau kalian yang belum tahu. Puma Aero adalah manufaktur pesawat tanpa awak. Saya pikir merek sepatu loh. Iya beda lagi itu ya kan. Nah yang akan melakukan desain atau produksi tanpa awak ini untuk berbagai bidang. Misalnya untuk bidang pertanian, terus bisa untuk pemetaan wilayah maupun bidang pengiriman delivery kargo itu juga bisa. COD. COD. COD-nya pakai drone. Keren banget ya. Keren banget. Pakai drone. Gue takut itu barang gue jatuh di tengah jalan doang gimana. COD-nya pakai drone nging gitu kan. Keren ya. Dimanapun kita berada disamperin asal pakai handphone Gue gini, kita. paket. Yoi. Keluar dari rumah, Mana? mana abangnya? Di Di atas atas. boy gitu. Bisa ya nanti ya. Oke, Mungkin. kita kembali lagi tentang Puma Aero. Jadi Puma Aero ini seenggaknya memiliki 3 produk yang udah siap. Ya ini produk untuk survei pemetaan atau pemerataan udara. Terus ada juga dengan sistem vertikal dan juga take off landing. Dan ada juga yang namanya multicopter. Jadi mungkin bisa digunakan sebagai apapun. Apa aja, bukan apapun. Bisa apa aja, mungkin ngangkut segala macam barang bisa dengan itu. Yap, dan salah satu produk yang akan digunakan nanti, ya ini produk drone delivery cargo ya. Ini bisa banget digunain untuk yang namanya pengiriman sekitar 5.000 kg lobster dari Keramba Apung ke pusat distribusinya. Wow. Dan salah satu daerah sasarannya yaitu adalah kota atau provinsi Lampung. Oh. Wih, keren banget Kak, Oke, ini Lampung deh. emang kabarnya juga sasaran penjualan drone ini nggak hanya di Indonesia aja tapi juga melebar ke luar negeri gitu kan. Dan yang diutamakan adalah wilayah Asia dulu. Ini untuk lebih lengkapnya kita nonton aja deh nih. Kita ada video yang bisa disaksikan juga. Ini ada wawancara dengan Bapak Tendi Febrian juga nih selaku CEO dari Puma Aero. Saya Tendi Febrian, CEO dari Puma Aero. Puma Aero didirikan untuk memberi kemudahan kepada para surveyor untuk pemetaan udara, baik di bidang pertanian, pertambangan, juga untuk geologi. Kita ada sensor untuk deteksi mineral, di mana sensor itu dipasang di drone untuk pemetaan biji besi, nikel maupun emas, di mana sebelumnya menggunakan manusia itu atau menggunakan surveyor dengan kendala-kendala kesulitan hutan gitu. Untuk menembus satu hutan itu satu hari kemungkinan sekitar 1 hektar untuk satu orang. Dengan menggunakan drone satu hari untuk pemetaan geologi untuk mendapatkan informasi dari mineral itu satu hari bisa sekitar 20 sampai 50 hektar. Saat ini kami mempunyai 3 produk, salah satunya produk untuk survei pemetaan udara, ada menggunakan sensor kamera, ada menggunakan sensor multispektral, menggunakan sensor LiDAR atau laser scanner. Juga kita ada sistem vertical take off landing, itu pesawat bersayap yang bisa take off dan landing secara vertikal, mempunyai durasi sampai 2,5 jam sampai 3 jam untuk satu kali flight. Juga kita ada mempunyai satu multicopter untuk membawa kargo atau delivery. Itu berfungsi untuk mengirimkan dokumen-dokumen dari pelabuhan ataupun dari kapal ke pelabuhan untuk memberikan dokumen resmi
saat kapal itu akan bersandar, seperti dokumen kesehatan maupun dokumen-dokumen penting lainnya yang dirasa harus menggunakan tanda tangan basah ataupun stem basah seperti itu. Saat ini kita ada produk ini drone delivery cargo. Ini saat ini kita menggunakan untuk pengiriman lobster dari Keramba Apung ke pusat distribusi untuk mengirimkan sekitar 50 kg lobster dari Keramba Apung, itu hanya dengan waktu 1 jam untuk jarak 150 km. Saat ini kita sedang mencoba untuk melakukan perizinan di area Lampung, karena di Lampung ada beberapa lokasi untuk ada platform atau Keramba Apung untuk lobster. Ya itu tadi ya, ada wawancara dengan Bapak siapa tadi? Selaku CEO Puma Aero, Bapak Tendi Febrian. Oke. Nah selanjutnya kita mau bahas tentang musibah yang baru aja kita terima ya di negara Indonesia. Ini agak-agak mengagetkan juga karena erupsinya langsung terjadi begitu aja. Ini ada fakta tentang meletusnya Gunung Semeru. Ini kalau ngebahas sedikit ya, jadi dari hasil yang saya baca-baca, sebenarnya badan pengamatannya sudah memberikan peringatan ke pemerintah. Iya, bahwa kayak ada, tapi belum termasuk ke waspada, baru siaga ya, tadinya. bukan, intinya karena sering peringatan juga kali ya. Jadi kayak warganya masyarakat udah biasa sana tuh kan. kayak oh iya. Peringatannya kayaknya iya. Iya. Nah ini dia yang memang dibilang cukup mengagetkan karena tiba-tiba boom, itulah ya namanya kuasa Tuhan, kita nggak ada yang tahu kan waktunya manusia. Betul. Aja kita nggak bisa prediksi. Makanya kan. tiba-tiba langsung semuanya ketutup sama debu, bahkan rumah sampai gentengnya ketutup sama debu. Iya. Vulkanik ya. Gitu. Oke. 4 Desember 2021 Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini meletus pemirsa dan mengeluarkan erupsi. Kita udah menyaksikan lah banyak video-video juga ya. Nah, di sebuah video yang beredar di media sosial bisa kita lihat awan mengudara tinggi, dan gak cuma itu aja, di video lain juga kelihatan sore hari jadi gelap gulita akibat pekatnya abu vulkanik dari Gunung Semeru. Betul. Itu sore hari loh. Waktu itu aku pertama kali dapat videonya ya, itu kan berarti di sana jam 4 sore. Ya, itu gelap. udah kayak malam. Gelap. Bener bukan sore lagi, maksudnya kayak bener-bener ini jam 4 sore, ini jam 4 sore gitu. Itu adalah efek Wow. abu vulkanik yang nutupin cahaya matahari. Iya benar. Jadi Gitu. jadi ya memang tuh udah nggak kebayang sih ya Seolah-olah Ditan, jadi kita malam. ada di sana ya. Ya ampun debunya kayak gimana. Dan memang menurut Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menyampaikan kalau jarak luncur awan panas guguran Gunung Semeru ini memang mencapai hingga 11 km. Oke. Ini yang menyebabkan wilayah di sana makanya jadi gelap ya. Betul. Karena semburannya luar biasa. Abu vulkaniknya kemana-mana, dan juga lahar dinginnya yang bercampur dengan lahar panas dan juga bercampur dengan sedimen di sana tuh yang turun langsung menjebak banyak orang kan. Gak heran sih Tan, karena Semeru ini kalau kakak dan millennials tahu dia adalah Gunung Merapi tertinggi ketiga di Indonesia. Kategorinya mana? Kategori tertinggi dan teraktif juga. Betul. Baru abis itu ada Merapi. Betul. Jadi ada yang korban parah juga, itu setahu saya ada 20 orang penambang pasir yang Lebih. kena. Iya lebih. Yang kena dari lahar dingin lahar campur panas, lahar panas dan juga sedimentasi tersebut. Dan for your information guys, Gunung Semeru ini juga merupakan kategori gunung berapi berjenis strato, yakni gunung api yang berbentuk kerucut gitu, dan jenis gunung api ini berbentuk dari letusan atau erupsi eksplosif dan juga efusif ya. Gitu. Jadi ada kategori lainnya juga. Ini diambil dari kompas.com nih. Yap. Nah, tapi kalau kita berbicara soal riwayat letusan Gunung Semeru nih, memang ternyata Gunung Semeru ini memiliki catatan panjang ya untuk sejarah erupsinya. Dan pertama kali terjadi itu kalau nggak salah sekitar tahun 1818. Itu letusan pertama yang dari tercatat gunung. manusia ya. Kemudian di tahun 1941 hingga 1942 ini terekam juga aktivitas vulkanik dengan durasi panjang ya. Oke, Gitu. dan ini masih dari kompas.com, bahkan menurut Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, ini mengatakan bahwa saat itu letusan sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Itu tinggi. Tinggi banget, itu hampir 2 kilo. Parah ya.
Nah, ini ada runtutan juga nih. Kita akan sebutkan ya beberapa membahas aktivitas vulkanis yang tercatat beruntun sekitar tahun 1946 sampai 1960. Ini banyak runtutannya. Oke, yang pertama ini nggak berhenti di situ aja. Ternyata Gunung Semeru juga melanjutkan aktivitas vulkaniknya sekitar tahun 1977, di mana pada saat itu guguran lava ini menghasilkan awan panas dengan jarak hingga 10 km di Besuk Kembar. Akibatnya saat itu sawah, jembatan, rumah warga rusak. Ini hampir mirip kayak yang saat ini terjadi ya. Benar. Dan ini dilanjutkan juga pada tahun 1978 hingga 1989, di mana Gunung Semeru mengaktifkan kembali vulkaniknya. Terus kalau kita lihat dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), ini mereka juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada tahun 1990, 1992, 1994, tahun 2002, 2004, 2005, 2007, dan 2008. Wow, Jadi oke. emang sering Iya, bergejolak. aktif. Gunung Merapi yang aktif sekali memang ini di Indonesia. Dan bahkan di tahun 2008 silam, baru belum lama lah ya ibaratnya, ini terjadi 4 kali guguran awan panas yang ternyata mengarah ke wilayah Besuk Kokoban dengan jarak luncur 2.500 meter. Ini sedih sih kalau ngebahas tentang kalau membahas tentang Semeru kemarin tuh saya sedih banget. Karena saya sama kayak kamu ngelihat video yang ini sore hari terlihat malam. Apalagi yang video baru-baru dia meletus, ingat gak yang ada anak kecil lari? Ternyata itu anak alhamdulillah selamat. Sedih banget ya. Karena dia sempat ngumpet di mana gitu, aku belum baca pas banget beritanya. Dan itu anak viral kan videonya, dia lari lagi main-main. Ya Itulah bagus anak lah, harus sadar perempuan. emang harus lari. Jangan ngerekam tuh salah sebenarnya. Kecuali merekam sambil lari. Gini. Ini guys, Enggak, ini itu salah. laharnya sudah gini. Salah, Ini gini. salah. Iya, lo ngapain di situ, nanti kalau kena gimana? Tapi kalau gitu. sambil lari merekam nggak apa-apa, kan banyak video yang sambil meninggalkan juga ngerekam. Iya, Nah itu saya masih nggak iya. apa-apa lah. Sama Iya. satu hal lagi yang harus kita ingat nih buat kakak-kakak, buat milenials yang lagi menyaksikan, buat saya, buat Nuka juga. Ketika lagi ada musibah, jangan kita datang ke sana untuk wisata, jangan kita datang ke sana untuk foto-foto. Please deh, Nyakitin, empati. iya, sakitin orang yang ada di sana, sakit hati banget. Please banget gitu, kayak gunain dulu lah empati kalian saat ini gitu. Belum waktunya, Iya. bukan waktunya juga. Ini baru kejadian, terus kalian datang ke sana foto-foto, di belakangnya nih ada rumah-rumah korban. Betul. Yang sedangkan yang punya rumah aja masih ngungsi, masih bingung besok kayak gimana, barang-barangnya udah nggak ada yang selamat. Mending jangan seperti itu karena saya juga Iya. tadi baru kasih lihat Nuka, gila nih ada video Iya, itu marah terlihat loh. di tengah debu vulkanik itu ada beberapa netizen yang foto-foto. Wali kota di sana juga sempat berang kan, maksudnya kayak marah, melarang masyarakatnya untuk datang ke sana sekedar untuk swafoto atau selfie dan kalian upload di media sosial. Tuh, terus sempat ada Itu foto nggak- juga, nggak ada foto sopan. yang menunjukkan bahwa ada mobil-mobil pribadi. Ya semoga tujuannya bagus sih, semoga tujuannya membantu. Cuman di foto itu narasinya adalah mobil-mobil yang ingin berwisata padahal lagi ada kejadian seperti Sebenarnya ledakan kayak Semeru gitu. berhenti sejenak hanya untuk selfie udah bubar. Entahlah. Ya, Saya lebih nggak- baik kalian saya nggak setuju juga. lakuin hal-hal sosial aja dulu Betul. lah ya, lagi kayak gini apa yang bisa kalian kasih bantu untuk pengungsi di sana. Kira-kira kalaupun belum bisa memberi bantuan lebih baik nggak usah foto di sana. Gak usah foto-foto dulu, jadi mendingan tenang Nuka, jangan emosi. Nuka nih kayak mau emosi banget, jadi Kasar Sumatera tahan. Utara kakak. Tahan dulu. Gimana? Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi habis yang satu ini tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.